Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Heidi Paramita Devi. Saya merupakan salah satu dosen program studi S1 Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Perkenankan untuk kesempatan kali ini saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi sektor publik. Video ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024 PDD UKTPT di bidang pengajaran. Metode pengajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan yaitu adalah metode delivery dengan memberikan materi ke mahasiswa yang kemudian mahasiswa memberikan feedback atas materi yang saya sampaikan. Kemudian metode yang kedua yaitu adalah metode problem based learning dengan memberikan tugas dan latihan dengan mengangkat isu-isu yang terkait dengan pokok pembahasan mata kuliah sehingga diharapkan mahasiswa mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah. Adapun media yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu adalah LMS, WA Group, dan Telegram. Sebelum saya menyampaikan video pembelajaran, saya akan menyampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah akuntansi sektor publik diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep secara teoritis secara mendalam tentang akuntansi sektor publik. Mahasiswa mampu menguasai konsep bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan di akuntansi sektor publik. Adapun pokok-pokok pembahasan dalam mata kuliah akuntansi sektor publik diantaranya akuntansi keuangan daerah, siklus akuntansi keuangan daerah, akuntansi berbasis accrual, sistem akuntansi pemerintah, manfaat laporan keuangan pemerintah, akuntansi organisasi nirlaba, manfaat laporan keuangan bagi berbagai pihak, dan standar akuntansi keuangan menengah. Sebelum mahasiswa menempuh mata kuliah akuntansi sektor publik, mahasiswa harus melalui mata kuliah prasyarat, yaitu adalah akuntansi keuangan menengah. Berikut ini adalah contoh video pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik dengan pokok bahasan ruang lingkup dan sistem akuntansi sektor publik. Halo, selamat malam. Malam, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah karena pada pertemuan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu pada perkuliahan dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Salawat serta salam juga tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Oke, untuk perkuliahan pada malam hari ini, yaitu kita akan membahas ruang lingkup dan garis besar dari apa itu yang dimaksud dengan akuntansi sektor publik. Dan saya mohon maaf sebelumnya karena mungkin di sini defaultnya tercantum nama peran dosen internasional gitu ya, dikarenakan memang unit domain dosen sedang ada maintenance, jadi tidak ada menu report gitu ya. Dan memang untuk perkuliahan malam hari ini perkuliahan kita seperti biasanya memang harus direcord, cuman ya terpaksa dikarenakan satu dua hal menggunakan default lain gitu ya. Oke. Semoga tidak mengurangi makna dari pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, teman-teman, sebelum memulai perkuliahan seperti biasa, saya akan melakukan presensi ya. Oke, mohon ditunggu sebentar, saya sekaligus membuka Steam. Gimana kabarnya sore hari ini, teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Gue udah mulai capek ya karena seharian aktivitas, mungkin ada yang sedang magang, terus kemudian ada kegiatan-kegiatan UKM,
Ya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kesehatan ya. Oke, ini sudah dibuka untuk referensinya. Kita panggil satu-satu ya. Atas nama Vita Pertiwi. Oh, bentar. Maaf. Salah membuka. Dari sektor publik. Oke, Dimas Arum Tribuana. Hadir, Bu. Baik, Ludia Evanka. Hadir, Bu. Sonia Resti Marta. Hadir, Bu. Marsyanda Nisa. Hadir, Bu. Diah Novita Ningrum. Belum hadir ya. Francisca Rahmadani. Hadir, Bu. Ria Smita. Hadir, Bu. Putri Nurjana. Hadir, Bu. Wanda Nurmalasari. Hadir, Bu. Oke, semangat sekali. Nirma Kusumaning Tias. Hadir, Bu. Oke, Verima. Hadir, Bu. Christina Sofi. Hadir, Bu. Inggil Budi. Hadir, Bu. Hirsa Okta. Hadir, Bu. Tiara Novianti. Tri Wahyuni. Hadir, Bu. Serlina. Hadir, Herlina. Natasha. Aulianisa. Elisa. Hadir, Bu. Hilma. Hadir, Bu. Reva. Ingkin. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut pada materi malam hari ini ya. Apakah slide sudah terlihat, teman-teman? Ya, mohon maaf Bu Edi, mikrofon saya ada kesalahan. Oke, dengan siapa? Tidak keluar suaranya. Iya, Diana Novita. Ya, sudah oke. Ada yang raise hand? Diana Novitasari ya, barusan ya? Oke, baik. Kita lanjut ya. Slide saya sudah kelihatan ya? PPT-nya sudah bisa terlihat ya, teman-teman? Sudah, Bu. Oke, baik. Di sini tujuan komparasi antara akuntansi sektor publik dengan atau versus akuntansi sektor bisnis atau kita bisa sebut dengan sektor swasta itu memang kalau kita tahu secara bersama bahwa segala sesuatu kebutuhan atau lembaga-lembaga sektor publik yang ada di sekitar kita antara yang dimiliki atau yang dikelola oleh pemerintah itu jauh berbeda dengan bisnis atau sektor publik yang dikelola oleh pihak swasta. Ya, dan ada beberapa hal yang mungkin mempengaruhi hal tersebut. Jadi intinya adalah sektor publik yang dimiliki pemerintah dan sektor publik yang dimiliki swasta itu dari segi pelayanan mungkin ada sedikit perbedaan, namun mereka sama-sama menyediakan pelayanan khusus untuk publik, ya, seperti misalnya ada kebutuhan kesehatan, pelayanan kesehatan, terus kemudian pelayanan pendidikan maupun pelayanan pembiayaan. Nah, di sini di sisi lain dari karakteristik sektor publik itu sangat berbeda dengan sektor swasta. Nah, di mana pengelolaan dari masing-masing organisasi ini harus kita pelajari lebih dalam lagi agar supaya kita mengetahui kinerja dari masing-masing sektor, ya, sehingga kita bisa mengetahui secara maksimal apa sih yang akan dicapai dari si sektor publik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh pihak swasta. Nah, dari pemaksimalan kinerja organisasi sektor publik ini, itulah yang menjadi tujuan dari komparasi atau perbandingan antara sektor publik, nah, dengan yang sektor swasta. Nah, di sini slide selanjutnya, asumsi-asumsi akuntansi sektor publik dan sektor bisnis atau swasta.
perbedaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta itu sangat mencolok dan memang perbedaan yang sangat krusial itu ada di motif keuntungan. Ya, kalau akuntansi sektor publik hanya memenuhi kebutuhan publik tanpa motif mencari keuntungan. Ini sektor publik yang dikelola oleh pemerintah maksudnya ya. Terus berbeda halnya dengan yang dikelola oleh pihak swasta. Dia profit oriented gitu. Nah, awalnya dari sektor publik ini muncul akibat apa? Karena kan ada kebutuhan masyarakat akan barang ataupun layanan tertentu. Sehingga dari area sektor publik dan pemerintah ini menjadi suatu organisasi sektor publik yang besar. Nah, keunikan dari akuntansi sektor publik ini cenderung kurang seragam karena memang bidangnya itu terbatas dan karakteristiknya yang unik, ya bahasanya. Oke, baik. Terus kemudian untuk akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor bisnis, perbedaannya. Kalau secara konseptual perbedaan dari dua jenis organisasi ini terletak pada tujuan tadi ya, tujuan yang akan dicapai. Kalau sektor pemerintah dia non-profit oriented, kalau pihak swasta dia profit oriented. Nah, pun juga di sini ada perbedaan mulai dari tahap perencanaan, terus kemudian untuk organisasi sektor swasta ini menitik beratkan pada bagaimana sih biar supaya dia mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin, tapi berbanding terbalik dengan sektor publik yang disediakan pemerintah, dia lebih mengutamakan bagaimana mesejahterakan masyarakat, bagaimana kebutuhan masyarakat itu terpenuhi, baik barang maupun jasa, baik dari segi manufaktur maupun pelayanan, gitu ya. Kemudian akuntansi sektor publik yang tertinggal dari akuntansi bisnis. Nah, ini memang banyak ketertinggalan ya dari sektor publik yang dikelola oleh pemerintah dengan sektor bisnis. Di antaranya ada pembuktian seperti di poin 1 di sini, pemerintah Indonesia masih belum memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan yang dibutuhkan. Kemudian standar audit pemerintahan itu baru ada 2, yaitu yang satu dikeluarkan oleh Badan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia. Terus kemudian selanjutnya yaitu adalah BPKP, di mana di sini BPKP merupakan aparatur pemerintah atau aparatur pengawas internal pemerintah yang mengeluarkan tentang standar audit. Terus kemudian pada organisasi publik selain pemerintah itu juga ada standar akuntansi keuangan nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. Nah, kemudian di sini juga ada kewajiban-kewajiban dari organisasi publik terkait akuntansi atas utang, ya, akuntansi atas utang. Jadi ibaratnya seperti ini, sektor akuntansi sektor publik yang dikelola oleh pemerintah, kenapa kok tertinggal dengan sektor swasta? Di sini satu, karena tadi kan tujuannya non-profit oriented, sehingga perputaran modalnya terbatas, gitu ya. Terus kemudian akses untuk menggait investor juga sangat terbatas. Berbeda dengan sektor swasta karena dia profit oriented, sehingga dia lebih cepat perputaran asetnya, gitu ya. Terus kemudian dia juga mampu menampilkan laba yang tinggi, sehingga ketika dia menggait investor itu akan lebih menarik dikarenakan investor pasti akan dijanjikan dividen yang lebih tinggi dibandingkan di sektor pemerintah. Nah, untuk menyamai sektor bisnis, tentunya sektor pemerintah ini harus memutar ide gimana caranya agar kita tuh sepadan gitu ya. Nah, karena agar sepadan ini maka mungkin bisa timbul yang namanya hutang, gitu ya.
Karena pemenuhan kebutuhan masyarakat itu kan masyarakat Indonesia heterogen ya. Karena kita tahu bahwa Indonesia dari segi kemakmuran itu masih jauh dari negara-negara berkembang lainnya gitu ya, sehingga pembiayaan yang timbul untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat itu memerlukan asupan dana, bukan investor yang murni untuk membiayai terus kemudian dia diberikan dividen, namun bisa jadi di sini akan timbul yang namanya utang gitu ya. Nah, kelemahan dari akuntansi keuangan pemerintah di masa lalu ini harus dipecahkan melalui mekanisme hukum yang memberdayakan warga masyarakat. Di sini pembagian tugas yang jelas akan menunjukkan unit yang bertanggung jawab atas perhitungan utang pemerintah dan bagaimana strategi pelunasannya. Ya, nah kalau kalian membaca platform-platform di berita sangat banyak beredar gitu ya, karena hawa politik, terus kemudian adanya calon pemilihan presiden dan bakal calon pemilihan presiden, hal tersebut ya sangat sensitif gitu ya, sehingga banyak dari organisasi sektor publik yang disinyalir merupakan penyandang dana untuk keperluan politik gitu ya. Nah, dari hal-hal seperti ini sebenarnya boleh nggak sih Bu? Sebenarnya memang negara itu kan banyak pos-pos ya, banyak aliran-aliran dana atau banyak pos dana yang bisa diambil dari beberapa sektor publik lainnya, bisa subsidi silang, sehingga hal ini wajar terjadi apabila dinas X, kementerian X mensubsidi silang kementerian Y, itu wajar. Nah, namun di sini yang harus dipertegas adalah siapa saja yang bertugas untuk bertanggung jawab atas perhitungan utang pemerintah dan bagaimana strategi. Nah, dalam sektor publik mengenal yang namanya value for money, gitu ya. Ada ekonomis, ada efisiensi, dan ada efektivitas. Gitu. Nah, efisiensi di sini yang dimaksud adalah suatu organisasi dianggap semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas 1 atau secara absolut rasio ini tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja organisasi. Efisiensi. Terus kemudian kalau efektivitas ini menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Nah, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka organisasi sektor publik seringkali tidak memperhatikan besaran biaya yang dikeluarkan. Nah, terus kemudian ada yang ekonomis selanjutnya. Ekonomis, indikator ekonomi merupakan indikator tentang penggunaan input. Ada 3 indikator kinerja. Organisasi sektor publik bisa dirinci seperti mengenai bagaimana inputnya, terus kemudian outputnya, kemudian bagaimana efektivitas yang berhubungan dengan output. Nah, kultur dari organisasi sektor publik dan sektor bisnis, kulturnya. Nah, organisasi sektor publik ini bertujuan kan tadi memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan tujuan sektor swasta mencari keuntungan walaupun sama-sama memenuhi kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam organisasi sektor publik ini semua karyawan, pegawai, pengurus, relawan itu bekerja dengan satu tujuan, yaitu untuk pemenuhan pelayanan publik. Nah, persaingan inilah yang mengantarkan kinerja swasta cenderung lebih cepat berkembang daripada sektor publik. Gitu. Nah, adapun dasar-dasar hukum yang digunakan dalam akuntansi sektor publik itu ada SAP, PSAK, SPKN. Sedangkan untuk sektor swasta sama juga diatur dalam PSAK dan PSP. Nah, kemudian di sini ada pengambilan keputusan dalam sektor publik dan sektor swasta. Itu ada perbedaannya ya, ada di tabel. Kalau sektor publik, mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi. Kemudian, segala keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat antara pimpinan, pengurus, dan anggota. Ini kalau sektor publik dalam hal pengambilan keputusan. Terus kemudian, untuk yang sektor swasta, mekanismenya sama-sama formal,
terus telah ditetapkan dengan keputusan organisasi atau tidak formal, bisa saja terjadi gitu ya. Tapi kalau sektor publik yang harus sesuai dengan keputusan dari organisasi gitu. Nah, kalau sektor swasta yang kedua dalam hal pengambilan keputusannya diambil juga secara musyawarah mufakat atau juga bisa dapat diputuskan secara individual. Pertemuan pekan depan boleh silahkan kalian mempelajari, nanti akan saya share di grup yang tersedia atau mungkin bisa kalian akses melalui Elma. Kita akan membahas tentang sebentar. Nah, nanti akan saya share terkait perkembangan dari akuntansi sektor publik atau perkembangan standar ya, yang saya bilang tadi ada standar yang harus dipenuhi, itu perkembangan dari standar akuntansi pemerintah ya. Mulai dari ada standar akuntansi sektor publik seperti apa, terus kemudian standar dari akuntansi pemerintahan, terus PSAP yang terbaru dan draft PSAP yang baru, ada 85 halaman yang bisa kalian baca dan pelajari untuk kita telaah pada pertemuan minggu depan gitu ya. Oke, untuk perkuliahan malam hari ini apakah ada yang didiskusikan belum kita akhiri? Permisi Bu, saya izin bertanya. Oke, baik. Siapa ini? Irma ya? Iya Bu. Pertanyaannya gini Bu, apa penyebab kurang baiknya laporan keuangan itu apa Bu? Penyebab dari kurang baiknya laporan keuangan. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Irma. Penyebab kurang baiknya sebuah laporan keuangan, berarti kita membicarakan tentang kualitas ya, kualitas dari laporan keuangan. Artinya ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari rendahnya gitu ya, dari rendahnya kualitas sebuah laporan. Di sini saya bisa menjelaskan secara general yang dapat menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan itu karena belum diterapkannya sebuah sistem informasi akuntansi keuangan yang baik. Terus kemudian pemahaman akan akuntansi ini belum dikuasai. Terus kemudian sistem pengendalian internalnya yang lemah dan kompetensi dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Terus kemudian juga mungkin bisa juga dipengaruhi oleh adanya peran internal audit yang masih sangat lemah. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait apa saja sih yang membuat sebuah laporan atau rendahnya kualitas sebuah laporan keuangan. Ya, kuncinya ada di kompetensi SDM, sumber daya manusianya itu masih belum mumpuni untuk memahami apa saja yang dimaksud dengan laporan keuangan, terus kemudian dia belum memahami bagaimana sistem bahasa dari laporan keuangan. Nah, bagaimana untuk memperbaikinya? Jadi, sebuah organisasi itu dia ketika misalnya nih Nirma ingin membangun sebuah sektor pelayanan sektor publik tapi dikelola oleh Nirma sendiri, berarti bahasanya adalah bisnis ya, sektor swasta. Nah, di sini Nirma harus mampu mengidentifikasi, mengklasifikasikan hal-hal apa saja yang dibutuhkan. Misalnya Nirma mau membangun sebuah lembaga pendidikan khusus, misalnya seperti kursus-kursus seperti LPK. Gitu. Nah, LPK ini di bidang apa? Misalnya dia mau membuat sebuah LPK khusus di bidang pelatihan pembuatan laporan keuangan dan sistem informasi akuntansi misalnya ya. Terus mungkin dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan sudah mampu menguasai sistem informasi akuntansi baik itu Mayop, Accurate dan sebagainya gitu ya. Nah, terus kemudian
memunculkan sertifikat yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan misalnya. Nah, berarti itu artinya Nirma harus memikirkan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bisnis tersebut. Ya, sumber daya itu bukan hanya manusia saja, tapi juga sumber daya keuangannya bagaimana gitu ya. Kita bicara tentang sumber daya manusianya. Berarti di sini Nirma harus mampu mengklasifikasikan. Ketika dia ingin membuat pelatihan sistem informasi akuntansi, berarti dia harus ngambilnya dari minimal orang teknik informatika. Ya. Namun di sini akan menjadi lemah apabila tidak ada personal yang memahami tentang bagaimana alur atau sistem pelaporan keuangan. Jadi, ketika Nirma ini dia hanya merekrut sumber daya manusia di bidang teknik informatika untuk memberikan pelatihan sistem informasi akuntansi akan menjadi pincang. Karena tidak adanya pemahaman atas nyawa yang ada dalam akuntansi. Gitu ya. Dalam pencatatan akuntansi kan kita mengetahui ada bagian flowchart-nya ya, dari dokumen, terus kemudian dari dokumen itu saja tuh kita harus mampu mengklasifikasikan gitu ya, terus kemudian dilaporkan dan seterusnya sampai dengan proses akhir munculnya sebuah laporan keuangan. Bagaimana Nirma? Baik, Bu, terima kasih penjelasannya. Terima kasih Nirma. Oke, mungkin ini yang pertanyaan dari saya ya. Pertanyaan dari saya, siapa saja bisa jawab, silahkan raise hand, terus kemudian open kamera ya. Bisa nggak sih kalian tadi kan saya menyebutkan selalu organisasi sektor publik, baik itu yang dimiliki pemerintah maupun yang disediakan oleh swasta. Kira-kira apa saja jenisnya yang kalian ketahui? Jenis-jenis pelayanan publik yang ada di sekitar kita. Silahkan. Oke, silakan Ferima. Jenis-jenisnya ada akuntansi pemerintahan, berkaitan dengan akuntansi pemerintahan pusat yang melibatkan anggaran dan pelaporan keuangan entitas pemerintah nasional. Selanjutnya ada akuntansi daerah dan lokal, fokus pada akuntansi entitas pemerintahan daerah seperti pemerintahan kabupaten, kota, dan desa. Selanjutnya ada akuntansi lembaga publik, terkait dengan akuntansi lembaga-lembaga publik seperti universitas, rumah sakit, dan lembaga-lembaga penelitian yang dibiayai oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada akuntansi badan usaha milik negara, BUMN, yang melibatkan entitas bisnis yang dimiliki oleh pemerintah yang memiliki tujuan ekonomi tetap dalam lingkup sektor publik. Bagaimana, Bedi? Oke, baik. Terima kasih Ferima atas responnya. Masya Allah, lengkap sekali ya yang sudah disampaikan ya jawabannya. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman? Oh, sudah ini ya. Walaupun sudah larut, tapi teman-teman masih semangat sekali. Terima kasih atas semangatnya. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.